Robert Downey Jr. meranin Iron Man cuma 11 tahun. Terus si Vin Diesel udah jadi Dominic Toretto selama 22 tahun. Tom Cruise lebih lama, dia udah jadi Ethan Hunt kurang lebih 27 tahun. Tapi angka-angka tersebut masih belum ada apa-apanya kalau dibandingin sama Stallone yang udah megang karakter Rocky. Lo tahu berapa? 42 tahun. Yang lebih gilanya lagi, Rocky 1 sampai dengan 3 yang berperan besar dalam berkembangnya franchise ini, ternyata ceritanya ditulis sendiri sama si Stallone. Saking bagusnya nih film, bahkan si Stallone sempat masuk nominasi Oscar untuk kategori aktor terbaik dan kategori cerita terbaik. Tapi setelah mati-matian gedein franchise ini, taunya karakter si Rocky ini nggak diikut sertain lagi di film spin-off-nya Rocky, Creed yang ketiga. Padahal di Creed pertama, saking bagusnya karakter Rocky yang diperanin sama si Stallone ini, itu sampai masuk nominasi Oscar juga loh untuk kategori pemeran pendukung terbaik. What the hell is going on? Apa yang membuat Rocky ditendang dari Creed 3? Sebuah franchise biasanya akan dibagi ke 6 tahap. Di tahap pertama, itu biasanya ceritanya tentang pengenalan dan pendalaman karakter. Di tahap kedua, legasi atau warisan besarnya akan dimulai. Di tahap ketiga, saatnya membangun legasi tersebut. Di tahap keempat, legasi yang udah dibangun itu harus dipertahankan biar nggak dijatuhin sama tokoh antagonis. Di tahap kelima, legasi tersebut akan sengaja dijatuhkan lagi biar ceritanya nggak terkesan menang-menang mulu, soalnya bakalan kerasa klise. Terus akan ditutup dengan tahap ending. Terserah, mau happy ending, mau tragic ending. Dan biasanya, ending ini hanya untuk karakter utamanya doang. Nasib karakter-karakter pendukungnya dibiarin ngambang dan menghantui penonton mengenai masa depannya. Nah, inilah saat yang tepat untuk ninggalin sebuah franchise. Kita ninggalin di saat orang masih butuh jawaban lebih mengenai kelanjutan dari karakter-karakter pendukung lainnya. Untuk apa? Biar bisa dilanjutin di spin-off-nya. Nah, spin-off sendiri lebih simple, cuma butuh 2 tahap. Pertama, flashback karakternya yang tujuannya untuk merefresh ingatan orang. Terus di tahap 2, tahap rekoneksi dengan cerita yang udah dibangun di versi aslinya. That's it, anything more than that mulai klise dan ketebak. Balik lagi ke Rocky, kalau dilihat dari tahapannya, Rocky udah ngelaluin semua tahapan itu. Jadi kalau cerita udah keluar dari tahapan-tahapan itu, nggak ada lagi tempat untuk karakter Rocky. Maksud gue gini, jadi kan ceritanya, Creed 3 ini nantinya akan berpusat sama masa lalu si Adonis Creed. Dia punya kawan yang dipenjara, terus si kawannya ngerasa bahwa si Adonis ini udah nyuri kehidupan dia. So begitu dia bebas, dia pengen ngerebut itu semua. Nah, dimana peran sebesar Rocky bisa ditaruh di plot yang seperti itu? Karena nggak ada hubungannya sama si Rocky. Mentok-mentok jadi pelatih cuma teriak-teriak di samping ring sambil megang ember. Kalau soal mentor mementorin, si Rocky nggak perlu lagi mentorin si Adonis ini di sana. Karena di Creed 3 ini, si Adonis udah sukses di dunia tinju. Walaupun begitu, sebenarnya kalau mau dipaksain sih bisa, biar si Rocky ini punya peran yang oke di Creed 3. Karena gini, jadi sebelum plotnya seperti yang gue jelasin tadi, Creed 3 itu awalnya pengen ngangkat cerita tentang anaknya Clubber Lang, musuhnya si Rocky di film ketiganya, yang rencananya akan diperanin sama Deontay Wilder, petinju asli nih. Tapi kalau plot yang beginian kan udah di Creed 2, waktu si Adonis ngelawan anaknya Ivan Drago, musuhnya si Rocky di Rocky 4. Jadi kalau diulang lagi ya bakalan kerasa basi. So kenapa Rocky nggak lagi di Creed 3? Ya karena memang udah saatnya untuk berhenti. At the end of the day, pilihannya cuma 2. Tinggalin franchise itu ketika orang lagi seneng-senengnya, atau terpaksa ninggalin tuh franchise ketika orang-orang udah nggak lagi seneng-senengnya.